Coba kalian lihat orang ini, bukan orang kacang. Nah, menurut kalian orang ini tuh masuk ke kategori VTuber apa enggak? Nggak usah dijawab, tapi masalahnya dia baru aja memenangkan The Best VTuber di The Streamer Award. Dan dari situlah community marah. Banyak banget fans-fans VTuber ngamuk karena nggak terima. Kok yang menang dia? Emang lagian dia VTuber? Masa dia pantas jadi pemenang? Dan kali ini videonya tentang itu. Menurut kalian, apakah memang orang ini bisa dianggap sebagai VTuber? Dan kenapa dia layak menang? Atau malah sebaiknya, nggak layak dibilang VTuber dan nggak layak menang? The Streamer Award adalah acara tahunan yang mengasih penghargaan kepada para streamer di Amerika dan sekitarnya. Dibuat sama QTC Cinderella, udah tayang dari 2022 kalau nggak salah dan berlanjut. Dan gua nggak mau bilang ini adalah award yang proper, apalagi tahun ini ya. Tahun ini tuh bener-bener gimana gue bilang ya, mereka tuh mau kayak Oscar, tapi mereka itu nggak punya kepribadian Oscar. Jadi lebih mendekati cringe fest untuk beberapa segmen. You broke the record for the most expensive haircut and the least educational university. So congratulations to you. Oh, and also congrats on your new documentary with 50 Cent. That was you, right? If you all gonna be on the mic making jokes, at least let it be funny. If you all gonna be on the mic making jokes, at least let it be funny. I thought it was. Have a good night. Ya itu kita bahas nanti lah, yang ngatain Kesenat terus garing jokesnya dan lain-lain, hostnya juga. Ya streamer kalau nggak di kamarnya kayaknya nggak bisa deh streamer kalau kayak yo chat gitu, nggak bisa gitu. Well, itu nanti kita bahas nanti, tapi yang mau kita bahas sekarang adalah si kacang ini, The Burn Peanut, seorang konten kreator yang gua sendiri nggak pernah ngikutin dan baru tahu kalau bahkan dia itu ada gitu. Dan jujur aja klip-klipnya itu menarik. Oh my god! 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 No! 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 Yang intinya dia ini adalah konten kreator yang emang lagi naik-naiknya dan gaming lah, suka main dan bikin komedi yang clip-worthy dan ya udah ada komunitinya, followersnya, subscribersnya, jadi lumayan gede lah. Dan ternyata dia itu masuk ke The Streamer Awards ke kategori VTuber. Siapakah VTuber paling terbaik? Yang nominasinya adalah Kenji, gue nggak tahu siapa, Chibidoki, gue nggak tahu siapa, Iron Mouse, nah di sini gue tahu, dan Mori Calliope. Gue juga nggak tahu siapa. Kenapa banyak yang nggak tahu, no? Ya, disclaimer, gue tidak segitunya sama VTuber. Ya, gue tahu beberapa, apalagi yang udah punya nama. Ada beberapa juga yang kayak my personal favorite, tapi gue nggak nyemplung to the whole banget. Gue nggak kayak kalian yang donate gila-gilaan atau bahkan beli merch dan lain-lain. Cukup tahu, kadang-kadang cuma buat pelajarin. Ada yang personal favorite, tapi kayak ya udah. Bahkan ada yang beberapa adalah teman gue. Jadi, disclaimer, gue mungkin bukan bagian dari kalian yang VTubing banget dan hobi banget ngumpul di grup Facebook. Gue cuman casual viewer, VTuber enjoyer lah. Nah, di antara 5 itu ternyata yang menang adalah The Burn Peanut. Seperti yang kalian lihat dari semua, Kenji, Chibidoki, Iron Mouse, Mori, The Burn Peanut lah yang avatarnya paling berbeda. Nah, disinilah kritik awalnya orang-orang bilang kayaknya dia nggak cocok dia masuk ke kategori VTuber karena dia bukan VTuber. Nah, di sini kan jadi pertanyaan besar. Jadi, VTuber itu apa? Dari perspektif gue, VTuber sesimpel virtual YouTuber, virtual tuber, yaitu siapapun yang menggunakan avatar untuk pribadi dia dan dia melakukan konten atau streaming. That's it. Berarti ya kalau definisinya seluas itu, The Burn Peanut itu VTuber kan. Nah, beberapa community punya sanggahan. Nah, ini gue seru nih kalau pengen liatin kalian berdebat di bawah, kalian di kubu yang mana. Ini kita uji nih bagaimana cara kalian mengutarakan ide dan mempertahankan ide dan merasakan kekalahan gitu kalau selama ini definisi kalian ngaco. Pertama, VTuber itu adalah yang pakai virtual avatar. Selesai apa enggak? Kedua, gue tahu lu pada langsung bilang ini nggak biasa karena avatarnya nggak biasa kan. Karena banyak orang itu pakainya yang bernuansa anime, yang bernuansa style gambar Jepang, sehingga ada orang kayak pakai filter kacang itu langsung dianggap nggak VTuber karena nggak Jepang. Pertanyaannya, apakah VTuber harus Jepang? Apakah harus 2D? Apakah harus waifu cantik dan
cowok ikemen ganteng tapi aslinya abang-abang gembrot, atau harus cewek cantik tapi aslinya ojisan atau kusojiji yang lagi baru pulang kerja. Bercanda ya, gue nggak bilang semua VTuber itu belakang kayak gitu, tapi kan itu bercanda di internet. Gue tau lah beberapa VTuber emang aslinya cakep atau jadi nggak cakep karena avatarnya kecakepan, terus para fans kecewa kayak jadi kamu selama ini jelek gitu. Dalam hati gue mah kayak ya udah. Bahkan ya kalau gue nemu VTuber yang cakep banget gitu ya avatarnya, terus ternyata di balik situ adalah om-om, gue malah tepuk tangan kayak respect man. Karena kayak lu bisa meyakinkan orang-orang dengan cara bicara lu, gimmick lu, atau dengan pembawaan lu kalau itu adalah cewek waifu, my bini, my istri, my future gitu. Gue nggak merasa ditipu. Lu pada aja yang expect kalau cewek cakep avatarnya belakangnya mesti cewek cakep gitu. Atau jangan-jangan kebalikannya ada Burn Peanut yang kelihatannya kayak om-om redneck lagi berusaha untuk menjadi seorang konten kreator, di belakangnya nggak taunya Sydney Sweeney, siapa namanya lupa gue, ya itulah cewek cakep itu. Tapi balik ke pertanyaannya, definisi VTuber, The Burn Peanut dengan filter kacangnya itu jadi VTuber atau enggak? Atau sekarang definisi VTuber haruslah di Jepangan, haruslah avatar cakep, cowok ikemen. Ini juga jadi inget gue perdebatan mengenai Keson ya. Keson itu salah satu VTuber yang gue suka ngikutin juga. Dulu di VShojo, tapi kan VShojo nah dia itu kan hybrid. Jadi dia itu nggak selamanya pakai avatar ya. Kadang-kadang dia menunjukkan sosok aslinya. Dan di situ banyak orang mengkritik bahwa dia bukan VTuber karena dia menunjukkan sosok aslinya. Nah, ayo loh. Jadi kalau misalnya ada VTuber nunjukin sosok aslinya, apakah dia bukan lagi VTuber? Coba nih para fandom VTuber komen di bawah. Well, ada satu poin yang mesti gue angkat juga, bahwa The Burn Peanut ini itu dikritik bukan hanya dari avatarnya yang tidak VTuber Jepangan, melainkan juga attitude-nya toward the VTuber community. Gue nggak tahu apakah ini bisa dibilang sebagai bentuk yang gimana-gimana, tapi menurut gue it's just a pure comedy. Jadi dia itu punya gimmick yang dimana dia itu nggak mau dibilang sebagai VTuber. Jadi kalau lagi main game terus dibilang kalau lu adalah VTuber, dia kayak marah gitu. Dia kayak nunjukin kalau dia bukan VTuber, dan kalau lu bilang VTuber it's the last word that you gonna regret dan lain-lain gitu. Jadi kayak semacam gimmick aja, cuman jadi diseriusin sama community-nya. Kayak gini klipnya kira-kira. Are you a VTuber? Bro. That's the last mistake you're gonna make, you piece of. Wait, no. I was just curious. That's the last mistake you're gonna make. Nah, banyak orang mengklaim itu sebagai bentuk disrespect, sebagai bentuk ngelecehin VTuber, tapi lu VTuber dan lain-lain. I don't know, gue bukan community VTuber banget, dan gue sih dapat komedinya. Apakah kalian tersinggung melihatnya? Apakah kalian jadi kayak, woi, lu manfaatin nama VTuber, tapi lu menang VTuber, tapi lu nggak mau ngaku VTuber? Nah, ini menurut gue bakal menjadi diskusi yang cukup menarik, cukup menurut gue bisa menggali potensi-potensi keributan, gak juga sih, tapi keributan intelektual gitu loh, keributan yang melatih ide lu, melatih pendapat lu. Jadi gue pengen itu kalian semua silakan tuangin di kolom komentar di bawah pakai bahasa uga-bunga pun nggak apa-apa. Dan silakan kalian reply kalau kalian lihat ada yang menurut kalian kurang tepat atau kalian setuju dan lain-lain atau mau nambahin. Dan begitu juga kritiknya ke gua gitu. Apakah menurut kalian definisi yang gua tadi utarakan yang pertama terlalu luas, terlalu naif? Atau kalian malah setuju sama gua kalau VTuber itu nggak perlu dibatasin dan lain-lain? Toh lagian kalau dibatasin dampaknya apa? Kalau nggak dibatasin dampaknya apa? Yang kayak gini disebut VTuber dan nanti VTuber tercoreng nama baiknya dan lain-lain. I don't know. In my opinion, VTuber adalah orang yang pakai virtual dan lakuin konten creator atau streaming. That's it. Mau Jepang, mau Amerika, mau cuman kacang, mau nanti cuman melon, mau nanti cuman kacang Kiwi, come here. Mau nanti ternyata dia adalah anjing yang ternyata pakai AI untuk menerjemahkan. Terus dia jadi orang. Ya Chan ya, kamu mau jadi VTuber gak? Kamu mau jadi VTuber, kamu cari duit dong buat aku, buat keluarga kita. Lu ngabisin duit mulu. Cari duit sana gantian. Anak adalah investasi, gimana sih? Mana cari duit? Cari lalat. Dia lihat lalat dia mau nyari. Lu tangkap lalat atau nyamuk lah sana. Dapat nggak lalatnya? Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Silahkan didebatkan di kolom komentar di bawah. Kalian yang VTuber banget, yang udah donate 10 miliar juga silakan. Yang baru donate cuma 1000 perak juga silakan. Sekali lagi, no hate for the VTuber community, no hate for the VTuber content creator. Ini hanya diskusi aja. Dan I wish good luck buat kalian semua. Gue diceritain sebagaimana susah menjadi VTuber. Beberapa content creator VTuber juga gue yang konsultasiin. So this is not a hate video or something ya. Kalau lu udah mislead dan karena lu emang udah sering benci gue mah ya udah ya. Kalau kalian suka sama konten pembahasan kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe atau like. Dan jangan lupa gue upload video sehari 1 di Desember ini. Entah udah dilanjutin apa enggak. Jadi jangan lupa cek channel gue dan klik video menurut kalian belum kalian tonton. Dan jangan lupa untuk sharing info-info yang bisa kita bahas di Instagram gue atau juga di TikTok gue. Follow gue di sosial media itu juga ya. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Nemening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound. Bye-bye.